Saudara, lobi-lobi politik menambah anggota koalisi tengah dijajaki Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemarin, Prabowo menemui Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Karpet merah bahkan digelar menyambut kedatangan Prabowo. Kita gambarkan perkiraan peta perolehan kursi DPR berdasarkan hasil pemilu. Koalisi Perubahan dengan Nasdem, PKB, PKS punya 190 kursi. Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, Demokrat ini punya 280 kursi. Sementara kubu Ganjar Mahfud yang hanya tersisa PDI Perjuangan itu punya 110 kursi. P3, partai pengusung lain itu tak lolos oleh ambang batas menuju DPR. Tapi kalau kita lihat hitung-hitungan tadi, Koalisi Indonesia Maju ini belum menguasai 50% kursi DPR. Jika Nasdem bergabung, kubu pemerintahan Prabowo akan punya sedikitnya 60% kursi di DPR. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Nasdem akan menerima ajakan bergabung dari Prabowo Subianto? Kita akan bahas dan tanyakan langsung usai tayangan ini. Usai diumumkan sebagai Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto bergerak cepat merangkul lawan politik. Kemarin Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak Surya Paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah. Oke. Saya selalu menawarin. Saya selalu mengajak. Benar nggak? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Baik. Baik. Sementara Surya Paloh tak menjawab tegas ajakan Prabowo. Namun Paloh menginginkan hubungannya dengan Prabowo tetap terjaga baik. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama-sama kita. Menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Partai Nasdem mengusung Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Meski masih di koalisi pendukung Anies Muhaimin, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut partainya masih membuka peluang bergabung dengan Prabowo Subianto. Yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama, koalisinya tetap 01. Bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat, tetapi pikiran kita sama-sama ingin membangun, ingin menciptakan sesuatu. Kita berharap juga pemerintahannya kuat. Ada yang tanya bagaimana Nasdem mau tetap oposisi apa koalisi. Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu aja. Peluangnya 50-50. Bukan tanpa alasan jika Prabowo ingin memperbesar anggota koalisinya. Sebab jika merujuk perolehan kursi di Senayan dari hasil pemilu 2024, Koalisi Indonesia Maju menguasai tidak sampai 50%. Koalisi Perubahan dengan Nasdem, PKB, dan PKS punya total 190 kursi. Koalisi Indonesia Maju yang berisi Gerindra, Golkar, dan PAN, serta Demokrat punya total 280 kursi. Sementara kubu Ganjar Mahfud yang hanya tersisa PDI Perjuangan memiliki 110 kursi. P3, partai pengusung lain, tak lolos ambang batas menuju DPR. Sementara menurut Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia, perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres. Ia meyakini akan ada partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai tersebut memiliki ciri khas berwarna sejuk. Ya semua dekat kok, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ada yang gabung berarti beneran ya? Feeling saya ada, feeling saya. Warnanya? Warnanya sejuk ya. Biru, hijau atau coklat? Sejuk. Tetapi pertanyaannya kini, apakah Nasdem akan menerima tawaran Prabowo bergabung di koalisi di tengah gugatan sengketa pemilu yang sedang diajukan Anies Muhaimin ke Mahkamah Konstitusi? Atau setia berada pada jalur perubahan dan menjadi penyeimbang bagi pemerintahan nantinya? Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, bagaimana Partai Nasdem merespon tawaran Presiden terpilih Prabowo Subianto? Sudah bergabung malam ini Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan. Mas Iwan dan juga Bang Taslim, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Taslim dulu ya. Jadi gimana nih? Nasdem masih bersama Koalisi Perubahan atau udah geser ke koalisi calon pemerintahan? Jadi saya mau cerita dulu, tahun lalu kami ke Hambalang, dipimpin oleh Pak Surya. Pak Prabowo menawarkan hal yang sama. Beliau mengatakan, Pak Surya, kita sudah 40 tahun berteman, saatnya kita bersama-sama. Pak Surya mengatakan waktu itu, kita sudah memilih jalan politik sendiri-sendiri. Persahabatan kita tetap kita rawat, nanti setelah kita berkompetisi, kita sama-sama bersatu membangun bangsa. Nah, kalimat itu kemarin diungkapkan ulang oleh Pak Prabowo. Kalau ditanya posisi kami bagaimana, sekarang yang pertama masih ada waktu 7 bulan buat kami untuk memikirkan itu. Tidak bisa serta-merta DPP memutuskan. Kita mesti mendengar 514 DPD kabupaten kota yang tersebar di seluruh tanah air, terutama teman-teman Papua, 6 provinsi yang ke-6-6-nya kita maju sebagai pemenang di sana. Yang kedua, kita juga harus berdiskusi dengan 2.000 sekian anggota DPRD Nasdem. Kalau ditanya bagaimana posisi Nasdem ke depan, posisi Nasdem adalah yang terbaik buat bangsa dan negara. Yang terbaik buat bangsa dan negara itu nanti kita pertimbangkan, tetapi yang lebih clear lagi, Pak Surya mengatakan kemarin peluangnya 50-50. Nah, itu yang saya mau tanya. Kemarin kan 50-50, kalau hari ini udah geser belum? Udah bertambah belum dari 50-50-nya? Masih 50-50. Oke, saya ke Bang Iwan deh. Bang Iwan, jadi gimana penilaian Anda tentang pertemuan Prabowo Paloh kemarin? Sebelumnya itu kan sempat ketika Pak Surya Paloh menyampaikan ucapan menerima hasil pemilu, itu sempat ada aksi menurunkan bendera Nasdem bahkan di kantor kemenangannya Amin. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut kita ya, ini dari Timnas Amin ya, sampai hari ini kita lihat Nasdem, PKS dan PKB masih setia terhadap perubahan, yaitu di 01. Tetapi kita harus ingat ya, ini kan batasnya ada ya, batasnya ada, dan Nasdem punya hak konstitusi untuk melakukan apa saja. Kan ini kerjasamanya hanya di pertarungan Pilpres. Ya, pertarungan Pilpres itu sampai kapan? Kemarin KPU sudah mengumumkan, ya. Kemudian Timnas Amin melakukan keberatan kepada MK, ya. Itu kalau saya lihat didaftarkan tanggal 25 Maret diregistrasi. Oke. Dan itu keputusannya itu paling lambat tanggal 14, yaitu tanggal 22 April, itu sudah harus ada kepastian apakah tuntutan Timnas Amin itu ditolak atau tidak. Oke. Kalau seandainya keputusan diterima, artinya Nasdem kan masih harus berjuang di Timnas Amin. Baik. Ya, artinya pertandingan belum selesai. Tetapi apabila tanggal 22 April sudah selesai ya, diputuskan umpamanya 02 sebagai pemenang definitif, maka di situ sudah secara legal Nasdem bisa memilih kemana saja karena sudah selesai. Ibarat kontraknya tadi, kontrak sudah selesai. Kontraknya nunggu putusan MK selesai gitu kira-kira ya Bang Iwan ya? Betul, betul. Oke, Nah, jadi gini, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, maaf saya potong Bang Iwan. Kami kan menerima rilis nih soal jubir terkait sengketa pemilu, nggak ada nama politisi Nasdem di sana. Itu kenapa tadi saya tanya dulu ke Bang Hermawi, pertanyaan pertama, Nasdem masih di perubahan nggak gitu. Jadi kalau pertanyaannya ke Anda, menurut Anda gimana Bang Iwan, masih? Masih. Kemarin itu dari Nasdem masih mengirimkan tim hukumnya ya, Bang Taslimnya. Kemarin 2 hari yang lalu ketika Pak Surya Paloh ketemu Prabowo, ya itu masih Nasdem itu masih mengirimkan tim hukumnya. Itu saya dapat informasi dari
jubirnya Nasdem, Mas Indra ya, itu dari WhatsApp-nya Pak Herman Taslim juga bahwa tim hukum Nasdem itu masih mendampingi tim hukum Amin di MK begitu. Oke, ketika Pak Surya Paloh mengucapkan selamat menerima hasil pemilu itu kan ada bendera turun. Ketika kemarin Pak Prabowo datang ke Nasdem Tower ada aksi lain nggak di situ? Tidak ada masalah. Tetapi kalau memang waktu di markas pemenangan ya ada yang diturunkan, ya wajar-wajar aja. Kan namanya relawan itu kan militan ya Pak ya. Kadang militasi itu kadang rasionalnya kan sudah hilang gitu. Wajar-wajar saja ya merasa kecewa kenapa Nasdem memberikan selamat ya. Itu haknya Nasdem, tetapi juga relawan punya hak juga untuk menunjukkan apresiasinya. Nggak ada masalah, ini negara demokrasi. Saya ke Bang Hermawi lagi. Bang Taslim, jadi gini, kalau sempat ada diturunkan bendera Nasdem di posko pemenangan pemilunya Amin begitu. Terus kemudian kemarin sempat ada pertemuan, ada kekecewaan dari relawan. Ini salah nggak kalau kemudian dianggap Nasdem itu sekarang lagi flirting sama Pak Prabowo karena keluar statement 50-50, 50-50? Jadi begini, yang pertama, jangan pernah meragukan komitmen dan independensi kami. Kalau soal Anies, bisa kita track record sejarahnya. Nggak usah kita bicara siapa yang paling berdarah-darah. Tetapi yang penting sekarang, tadi seperti dikatakan Iwan, kami masih 01 dan jangan lupa, ada 12 lawyer Nasdem yang bergabung di tim Amin yang menggugat di MK. Oke. Ketika mendaftar juga ada lawyer Nasdem yang ada di situ. Nah, jadi yang kedua, kami selalu menjaga kehormatan partai. Tapi kami juga nggak bisa memuaskan semua orang. Relawan itu ada sekian ratus. Saya menerima penjelasan resmi dari Pak Noval, sekretaris pribadi Anies Baswedan. Dia mengatakan mereka menegur keras bahwa orang yang menurunkan bendera itu juga, ya relawan itu kan abu-abu, tidak begitu jelas juga asal usul dan segala macam. Tapi itu seperti Iwan bilang tadi, itu sah-sah saja. Yang jelas posisi kami seperti ditegaskan oleh berkali-kali kepada Pak Surya Paloh, selalu ingin berbuat yang terbaik bagi nusa dan bangsa dan selalu menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kami sendiri. Bang Taslim, gini, pertanyaannya yang juga bikin penasaran. Kemarin kan datang Pak Prabowo bahkan sampai lugas menyatakan kita sudah berkali-kali loh mengajak bergabung. Ya, kemudian keluar statement juga dari Bang Taslim 50-50. Yang jadi muncul pertanyaan gini, kemarin sempat dibahas gak sih ada berapa posisi menteri yang ditawarin sama Pak Prabowo kalau emang Nasdem mau gabung? Nah, jadi pertemuan itu berlangsung 43 menit. Saya di samping Pak Surya. Tidak ada pembicaraan sampai seperti itu. Pak Prabowo lebih kepada menekankan betapa pentingnya persatuan elit. Beliau mencontohkan Kongo. Beliau mengatakan Kongo itu negara yang kaya raya material, tapi elitnya berkelahi terus, akhirnya jatuh ke negara miskin. Nah, Pak Surya juga selalu mengatakan persatuan bangsa, kebinekaan dan perawatan terhadap pluralisme jauh lebih penting daripada pemilihan umum. Pemilihan umum itu bisa kita kesampingkan kalau pemilihan umum memecah belah bangsa. Pemilihan umum harus mempersatukan. Nah, kemarin saya lihat yang jadi kesepakatan mereka adalah para elit ini harus satu kata dan perbuatan. Jangan nyuruh-nyuruh rakyat bersatu, mereka sendiri tidak bersatu. Jadi saatnya elit bersatu padu, memikul tanggung jawab bersama, membangun bangsa, mengejar ketertinggalan Indonesia di kancah politik dunia. Tapi jadi pertanyaan Bang Taslim, setelah kemarin Pak Prabowo udah datang ke Nasdem Tower, gimana posisi Nasdem? Hak angket masih jalan nggak? Kalau hak angket ini kan program bersama-sama. Tanpa, kalau hanya 01 kan tidak mungkin berhasil. Karena nanti ujungnya kan paripurna, voting. Jadi kita harus tetap bersama-sama dengan PDIP. Dan pencetus pertama itu Pak Ganjar. Kita selalu menunggu itu. Di 01, 3 sekjen sudah 6 kali bertemu, firm. Kemudian ketua-ketua umumnya juga sudah bertemu. Tapi ini tidak bisa sepihak. Gayung harus bersambut. Kami sudah sampai kepada penyiapan materi. Yang lebih penting lagi, jangan lupa bahwa di tim pembela Amin itu Nasdem ada 12 orang. 12 orang pengacara yang berpengalaman. Itu mau saya tanyakan. Konsisten dengan itu.
Baik, saya ke Bang Iwan ya. Bang Iwan, jadi setelah pertemuan kemarin ada nggak keluhan-keluhan dari PKB, PKS yang merasa Nasdem udah mulai goyang? Atau masih solid perubahan? Kita kan ada grup juru bicara. Di dalamnya itu semua partai ada. Ya, tidak ada keluhan. Ya, tidak ada keluhan. Karena pertemuan ketua partai itu sah-sah saja. Kita jangan lupa bahwa Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu kan teman di Golkar zaman dulu, dari dulu ya. Sebelum ada PKB, sebelum ada Nasdem, dan sebelum ada Gerindra. Nah, tentunya ada sisi-sisi pertemanan, ada sisi politik, ada sisi keluarga. Nah, di sana mungkin sisi pertemanan Pak Surya Paloh bersama Pak Prabowo. Kita jangan lupa sisi manusianya kan ada ya. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya Pak Prabowo, dia Pak Surya Paloh, beliau sangat komit terhadap aturan main. Kita lihat di pemerintahannya Jokowi, dia memang kalau memang dukung, tapi sampai selesai kan begitu. Nah, ini juga beliau kita lihat, beliau lakukan juga, dia memang tetap di barisan 01 sampai ini selesai. Sampai selesai. Mbak, gimana Bang Taslim? Saya mau kasih info sedikit. Saya baru dapat surat tentang juru bicara tim Amin juru bicara tim Amin yang baru itu ada 6 orang Nasdem. Ada Eva Sundari, ada Billy dan segala macam. Jadi kalau tadi Anda mengatakan tidak ada itu tidak benar. Ini itu salah ya, berarti rilisnya salah ya. Surat ditandatangani oleh Kapten Saugi dan Saan Mustafa. Jadi ada Eva Sundari dan ada 6 Nasdem di situ. Juru bicara untuk MK. Jadi pengacara kami ada 12, juru bicara kami ada 6. Intinya Nasdem masih solid, ada di perubahan sampai kemudian putusan MK selesai. Gitu. Ya. Bukan. Jadi gini. Kalau soal bergabung atau tidak bergabung masih ada waktu 7 bulan. Kita akan terus ikuti dinamika ini. Tetapi urusan MK kita clear. Urusan MK kita akan ikuti sampai tuntas. Kita tetap setia bersama Amin. Kawal MK sampai tuntas, baru nanti urusan koalisi nanti masih ada waktu 7 bulan lah ya. Kira-kira gitu lah ya. Posisinya sekarang yang penting masih 50-50 gitu ya Bang Taslim ya. Terima kasih Bang Taslim. Terima kasih Bang Iwan sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.